Justru dengan orang-orang yang memberi, barulah networknya hidup kan. Networknya hidup, networknya jadi diperkayakan oleh pemberian-pemberian seperti itu kan. Tapi kalau semua orang meminta dari networknya, kayaknya networknya terkuras dah. Saya ingin menyapa dulu ada dari WhatsApp ya yang mengatakan bahwa ada orang yang sudah terlahir memang bawaannya senang berteman ya. Yes. Jadi lebih mudah ya masuk ke mana aja, katanya seperti itu. Terus kemudian ada juga orang yang awalnya sih pemalu, katanya begitu Pak James, ini menurut Bu Nani ya. Pemalu tetapi karena teman-teman lingkungannya turut mempengaruhi karena banyak teman-teman yang juga mudah bergaul, jadi lebih mudah, katanya seperti itu. Kemudian ini juga ada pertanyaan Pak James, gimana sih kita bisa memaksimalkan networking, karena jangan sampai kita dianggap karena ada maunya, katanya seperti itu. Ini sebelum menjawab pertanyaan saya, kita kasih kesempatan dulu Pak James memberikan tanggapan terhadap WhatsApp yang sudah masuk. Silakan Pak James. Yes, setuju sih. Saya setuju banget bahwa ada orang yang memang bawaannya gampang bergaul, mudah bergaul, dan suka bergaul. Ya, jadi orang-orang seperti itu lebih gampang bernetworking. Tapi jangan salah loh, ya. Kadang-kadang gampang bergaul, suka bergaul, mudah bergaul, tapi lebih banyak memintanya. Jadi, ya kan, karena dia suka bergaul, gampang sekali, friendly dan sebagainya, tapi ujung-ujung banyak mintanya. Ya, jadi kalau demikian kan, ya tidak sepenuhnya lakukan networking ya. Tapi networking itu lebih banyak memberi sih. Jadi saya pernah baca rasionya adalah 7 kali, ya 7:1. 7 kali adalah memberi. Memberi, 1 kali Anda minta gitu loh. 7:1 masih oke ya. Yang diberikan adalah ya information, keahlian kita lah, keahlian kita. Bisa kasih information, bisa kasih education, bisa kasih entertainment kan. Jadi 3 hal ini bisa kita berikan ya. Jadi tapi jangan selalu tanya, saya tidak punya apa-apa, apa yang bisa beri? Ya, Anda bisa beri informasi, Anda bisa beri tips, Anda bisa beri kalau Anda tidak tahu apa, tidak punya sesuatu yang bisa di-share, kadang-kadang kalau Anda baca artikel atau Anda dapat satu video yang lucu, Anda bisa forward ke grup kok. Ya, jadi teman-teman juga dapat informasi yang kita rasa useful buat networknya. Ya, jadi you can give, dan rasionya adalah 7:1 sih. Coba aja kalau Anda lakukan 7:1, kayaknya goodwill-nya itu bagus sih di dalam networknya ya. Jadi ya, ada orang gampang bergaul, ada orang tidak gampang bergaul, tapi ada orang saya sudah lihat dia awal-awal ya like you said ya Olaya, dia awal-awal pendiam tapi semakin aktif, malah di grup itu dia jadi sosok loh. Si pendiam itu bisa jadi sosok karena saking tulus untuk memberinya untuk grup itu. Iya. Jadi bukan berarti kalau pemalu terus nggak bisa bergaul, nggak bisa punya network ya, Pak James ya. Nah, bagaimana kita bisa mengasah skill itu sih, Pak James? Apakah ini termasuk skill ngomong gitu ya? Skill untuk merayu, skill untuk menyusun kalimat. Nah, ini skill yang kita butuhkan supaya punya networking yang powerful itu seperti apa? Silakan Pak James. Skillnya beraneka ragam sih, apalagi di sosmed ya. Kalau networking offline, ya kumpul bersama, ngopi bareng, ya goes sepeda bersama, itu kan networking juga kan, ya. Bergabung di kelompok goes sepeda, ya. Dan jadi di kelompok ini, terus kita diajak ke kelompok satu lagi, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, kenalan, terus kita diajak ke kelompok lain, kan itu networking. Hanya di kelompok komunitas goes sepeda aja bisa network kemana-mana, betul kan? Ya. Jadi kontribusinya kalau pinter ngomong, lancar ngomong, boleh ya ngomong. Tapi ada teman saya yang suka tulis, dan tulisan itu di-share di kelompok. Dan saya nggak pernah lihat dia ngomong di kelompok, tapi selalu melalui tulisan. Ada pula teman yang selalu share informasi. Ya, dapat berita ini di-share ke grup, dapat berita itu di-share ke grup. Seperti itu. Ada teman pula suka kontribusi puisi ke kelompok itu. Ada kontribusi puisi. Ada pula teman suka banget setiap kali ada kegiatan, dia foto-foto, dia edit fotonya sampai jadi bagus dulu, baru dia share ke grup.
Ada Iya. orang seperti itu. Ya, jadi ya Niat keahliannya banget kayaknya gitu ya Pak James ya. seru banget gitu. Terus ada pula teman dari foto-foto yang di-share oleh satu teman itu, dia kompilasikan foto itu menjadi video. Video dokumentasi buat kelompok kita gitu ya. Jadi ya keahliannya berbeda-beda sih. Jadi Oke. ya Nah, bisa. kalau kita tarik benang merahnya dari kalian yang berbeda-beda ini, apa Yes. poin yang secara prinsip ya itu sama lah yang semestinya kita pegang gitu ya ketika kita membangun networking itu, Pak James? Yes, kembali memberi sih, memberi. Memberi ya. Ya, itu kan ada yang memberi tulisan, ada yang memberi informasi, ada yang memberi lelucon, ada yang memberi video yang lucu, ya, ada yang memberi foto-fotonya, yang acara foto acara, ada yang memberi jadi kompilasi video, memberi sih banyak yang memberi. Ada yang memberi informasi. Yuk, ada yang memberi dalam hal mengorganisir ya. Yuk minggu depan kita mau goes di mana nih? Saya ada teman yang punya kafe, setelah kita goes di sana kita mampir ke kafenya dan sebagainya kan. Ada yang memberi organizingnya ya. Iya dan sebagainya ya. Jadi memberi sih justru dengan orang-orang yang memberi barulah networknya hidup kan. Networknya hidup, networknya jadi diperkayakan oleh pemberian-pemberian seperti itu kan. Tapi kalau semua orang meminta dari networknya, kayaknya networknya terkuras kan. Jadi lebih banyak memberi dan memperkayakan network sehingga kita rasa bahwa di network ini kita juga dapat manfaat. Manfaatnya bukan hanya selalu dapat sesuatu yang tapi manfaatnya ada tanda-tanda kehidupan network ini hidup gitu loh. Hidup. Karena ada yang informatif. Wah, ini jadi pertanyaan yang sangat mendasar banget ya. Apakah kehadiran kita di satu tempat ini menjadi kado gitu kan? Kalau kita memberi berarti kan kita menjadi kado nih buat orang lain gitu kan? Atau jangan-jangan kita justru banyak mengambil dan bikin susah gitu ya Pak James ya? Yes. Sama seperti kita hadir di IG Live ya misalnya Ola ya. Hadir di IG Live, kita bisa hadir sebagai penonton ya. Atau kita sambil hadir sebagai penonton, kita bisa kasih komen-komen yang positif, betul ya? Komen-komen yang lucu, sehingga suasana di IG Live-nya jadi hidup kan? Ya, atau kita bisa pencet heart-nya, terus sehingga ada heart yang muncul di samping gitu kan. Jadi kehadiran kita ada bagian dalam menghidupkan suasana IG Live-nya kan. Coba kalau bayangin semua ikut IG Live tapi nggak ada yang komen, nggak ada yang kasih emoji kan, sunyi banget ya suasananya ya. Nah itu kan sebagai peserta bisa memberi juga kok, walaupun pemberian kita kadang-kadang apa sih hanya komen, tapi komen itu meramaikan. Kalau semua orang komen itu ramai jadinya. Meramaikan. Pak, gimana kita bisa networking dengan pejabat-pejabat tinggi negara yang notabene tidak kenal kita? Nah, networking itu apakah harus berisi orang-orang yang kenal kita? Karena tadi sebenarnya di awal adalah kita punya ada unsur dikenal dan mengenal begitu. Silakan Pak James mungkin bisa dilengkapi. Justru zaman sekarang jauh lebih gampang kita kenal dengan pejabat dibandingkan dengan 10 bahkan 10 tahun yang lalu ya. Karena setiap pejabat sekarang sudah punya sosmed. Ya, sudah punya sosmed. Oke, setiap kementerian pun punya sosmed ya. Dan ada kementerian punya sosmed, departemen punya sosmed, pejabat sendiri pun punya sosmed, dan sosmednya pun ada dua, satu yang sosmed official, satu sosmed pribadi, gitu kan ya. Oke, jadi gampang sekali kita akses ke mereka jika kita mau, ya. Nah, jadi kembali ya, lakukan sesuatu berulang-ulang untuk mendapatkan perhatian orang itu kan, karena namanya dia juga pejabat, ada dua, satu begitu banyak followersnya, dan kedua dia juga sangat-sangat sibuk orangnya ya, sampai seorang pejabat terlalu banyak waktu untuk sosmed, kayaknya dia nggak kerja deh. Bener ya kan, jadi yang seorang pejabat hanya ada waktu paling ya untuk pantau ya sosmednya, mungkin satu hari berapa kali ya, setengah jam di sini, setengah jam di sana gitu kan. Dia bukan orang yang pegang handphone liatin komen setiap detik kan, nggak mungkin. Ya, jadi Anda harus cari tahu kapan waktunya dia lagi on di sosmednya, sehingga di waktu itu yang dia pas lagi lihat baca-baca komen, balas-balas komen, Anda hadir. Ya, jangan tunggu ada pasang komen
10 jam kemudian baru dia lihat komennya, udah lewat sampai ke mana kan komen kita nggak kebaca gitu loh. Jadi Anda harus tahu kebiasaan orang itu untuk ya baca komen, balas komen itu kira-kira jam berapa. Nah, Anda hadir di sana sehingga kehadiran Anda masih segar ya. Dan apa yang Anda lakukan itu harus satu cukup untuk menarik perhatiannya secara positif ya, dan harus lakukan secara konsisten sehingga orang itu lihat kok orang ini setiap kali begini ya, setiap kali komen positif, setiap kali kasih usulan, setiap kali kasih emoji yang lucu-lucu ya, sehingga kita menarik perhatiannya dulu ya. Dan of course you have to do that consistently, baru dapat perhatian orang lah ya. So memungkinkan, sekarang sangat memungkinkan.